Kalau perintah Pak Jokowi mendukung si A, dia akan mendukung si Oke, A. berarti Itu memang bandul politik Pak Jokowi itu sangat menentukan sebuah kemenangan Pilpres 2024. Kenapa demikian? Halo semuanya, kita kali ini masih berada di pembicaraan mengenai perpolitikan di Indonesia. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang saya sudah ada dijelaskan mengenai tema kali ini. Nah, jika ada dua nama capres nih yang akan maju, kira-kira Bapak Jokowi akan mendukung siapa? Itu dia pertanyaannya. Nah, kalau melihat kedekatan dari Bapak Jokowi dengan dua nama ini, tentunya sudah tidak asing lagi. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa Bapak Ganjar sendiri itu merupakan Gubernur Jawa Tengah serta berasal dari parpol yang sama dengan Bapak Jokowi. Nah, kemudian kalau Bapak Prabowo itu merupakan Menham yang juga merupakan menteri dari Bapak Jokowi sendiri. Nah, untuk hal ini kita akan bahas bersama Mr. Puisi. Kira-kira Bapak Jokowi akan mendukung siapa? Apakah Pak Ganjar atau Bapak Prabowo? Nah, Mr. Puisi, kita kali ini masih membicarakan mengenai politik nih Mr. Puisi, karena pemilihan semakin mendekat begitu. Nah, kalau dari tema kita kali ini nih Mr. Puisi, jika ada dua nama capres, kira-kira Bapak Jokowi akan mendukung siapa? Nah, sampai detik ini Mr. Puisi, bagaimana sebagai pengamat politik Mr. Puisi melihatnya kira-kira Bapak Jokowi akan kemana? Mengamati politik yang begitu panas belakangan ini, lebih-lebih Nasdem telah membuat konsolidasi besar-besaran di GBK, membuat peta politik saat ini kemungkinan bisa berubah. Begitu masif kedatangan simpatisan maupun kader-kader Nasdem membuat partai-partai lain bisa grogi. Nah, itu yang terjadi. Suasana makin memanas. Setelah ada deklarasi, tiba-tiba ada perubahan ataupun perubahan-perubahan yang ada di dalam kementerian yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Di mana Pak Erick Thohir yang merupakan Menteri BUMN sekarang mempunyai wakil Menteri BUMN, yaitu Bapak Roslani, di mana Pak Roslan yang kebetulan saya mengenalnya dengan baik. Mereka dari Duta Besar Amerika sekarang sudah mewakili Menteri BUMN, yaitu jadi wakil dari Menteri BUMN. Apakah ini ada unsur politik? Mungkin saja ini ada unsur politiknya. Ketika mungkin Pak Erick Thohir digusung oleh Bapak Jokowi untuk menjadi cawapres, tentunya Menteri BUMN ini akan kosong. Mungkinlah temannya sendiri, yaitu Rosan, akan menjadi Menteri BUMN. Yang mana kebetulan juga Roslani ini merupakan teman dan partner bisnis dari dari Sandi Uno di Rekapital. Ini yang menyebabkan bahwa pertemanan hendaknya jangan menjadi lawan. Pertemanan hendaknya menjadi sebuah konsorsium di dalam kementerian yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Nah, kemana arahnya? Misalnya Pak Ganjar dan Prabowo bertanding di pemilu 2024, kemana sih Pak Jokowi akan mengendorse ataupun mendukung? Ini pertanyaan yang gampang-gampang sulit. Tetapi kenyataannya Pak Jokowi saat ini belum terlihat mendukung siapa-siapa dalam hal pendukungan yang begitu kuat, misalnya 100% belum terlihat. Tetapi kalau endorsement terhadap Pak Ganjar itu juga merupakan sebuah dukungan. Kemudian juga ada endorsement lagi kepada Pak Prabowo, itu juga merupakan dukungan yang tidak transparan. Nah,
Tetapi nantinya kemana sih yang betul-betul akan mendukung 100% nanti di Pilpres 2024, rasa-rasanya tidak mungkin akan dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Nah mungkin yang akan mendukung itu tidak terang-terangan dari Pak Jokowi. Mungkin simpatisan ataupun relawan Pak Jokowi akan mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Itu mungkin terjadi. Tetapi kalau Pak Jokowi terang-terangan untuk mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo, itu nonsens, tidak akan terjadi. Karena apa? Pak Prabowo juga temannya, apalagi Pak Ganjar memang sudah digadang-gadang sejak dulu sama-sama dari Jawa Tengah. Memang ini sudah menjadi informasi yang sangat terlihat bahwa memang sesungguhnya Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Pak Ganjar. Nah kedekatan dengan Pak Prabowo semenjak Pak Prabowo menjadi Menhan. Nah ini kalau ada pertanyaan Pak Jokowi akan endorsement siapa? Ya mungkin mengendorse kedua-duanya. Tetapi mengendorse-nya dengan gestur tubuh, tidak dengan kata-kata. Nah, yang mungkin mengendorse salah satu pasangan tersebut bila terjadi pertarungan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, mungkin relawannya ataupun simpatisannya. Mungkin saja terjadi. Nah berarti dari relawan sendiri atau dari simpatisannya Bapak Jokowi sendiri itu bebas ya Mr. Puisi untuk memilih siapa saja tanpa harus ada pengajuan perintah gitu dari Bapak Jokowi sendiri, itu berarti bebas ya Mr. Puisi? Ya sekarang kan mereka bilang kayak projo ya, kalau perintah Pak Jokowi mendukung si A, dia akan mendukung si A. Berarti tergantung perintahnya. Kalau misalnya perintah ke B, dia akan mendukung. Tetapi kalau dia Pak Jokowi tidak memerintahkan, nah dia juga berhak juga mau mendukung A, apa B kan gitu ya. Nggak mungkin dong Pak Jokowi akan berpihak saya perintahkan Anda mendukung si A, si B. Ya sebagai Presiden RI tidak mungkin dilakukan hal ini. Nah kalaupun dilakukan hal tersebut kan nanti ada konsekuensinya dari parpolnya sendiri ya Mr. Puisi kalau dilakukan. Mungkin juga ada hal-hal yang sangat membuat dunia perpolitikan menjadi gemuruh. Mungkin akan terjadi suatu friksi yang mendalam antara partai politik dengan Pak Jokowi. Dan mungkin juga banyak hujatan-hujatan mungkin juga ada di dalam masyarakat. Terutama yang mendukung Ganjar Pranowo. Nah kalau seandainya memang Bapak Jokowi nantinya ada gestur-gestur atau memang kelihatan lebih dominan untuk mendukung Bapak Prabowo sendiri, apakah itu akan menimbulkan hal yang malah ke depannya itu bisa agak sedikit merusak kepemimpinan begitu Mr. Puisi? Apakah bisa terjadi? Kalau soal gestur kan nggak bisa orang menebak gitu karena secara psikologis entah benar mendukung Pak Prabowo atau benar mendukung Pak Ganjar, karena kita nggak bisa menjudge bahwa Pak Jokowi mendukung si A atau si B. Tetapi endorsement-nya itu yang menceritakan adalah orang luar. Ketika misalnya Pak Jokowi makan siang di Bogor dengan Pak Prabowo, dikatakan bahwa Pak Jokowi mengendorsement Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi memang naik ratingnya, malah di atas Pak Ganjar. Kemudian Pak Ganjar lagi dekat lagi dengan Pak Jokowi, akhirnya Pak Prabowo lagi di bawah Pak Ganjar. Nah, itu memang bandul politik Pak Jokowi itu sangat menentukan sebuah kemenangan Pilpres 2024. Kenapa demikian? Karena itulah bahwa Pak Jokowi masih dipercaya oleh masyarakat di negeri ini, hampir 82% percaya dengan Pak Jokowi. Sehingga rating dari Pak Jokowi sampai hari ini walaupun diterpa gelombang kiri kanan, tetap kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi sungguh luar biasa besarnya. Loh, karena saya juga merasakan ya pada saat kita mau di Jakarta begitu macet, sekarang ada MRT, kemudian dari Jakarta mau ke Bogor, ke Bekasi ada LRT. Nah, sehingga ini sangat efeknya sangat
luar biasa di kalangan masyarakat. Yeah. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Anies misalnya, bahwa di Indonesia tuh kalau diduput lampu-lampunya ada yang terang, ada yang redup. Wah, Pak Anies tuh akan membuat di Indonesia tuh terang semua. Rata. Nah, tidak semudah itu. Memang kalau berbicara mengenai bagaimana kita melakukan pemerataan, itu mudah sekali diucapkan, tapi prakteknya itu tidak mudah. Justru yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini justru sudah secara masif membuat infrastruktur hampir ke seluruh Indonesia. Infrastruktur, lapangan udara, proyek-proyek strategis, kemudian sampai ke NTT, terutama ke Indonesia bagian timur. Sekarang proyek-proyek strategis mengenai hilirisasi bahan tambang Indonesia ini mudah larinya ke Indonesia bagian timur, Sulawesi, NTT, Halmahera dan lain-lain. Nah, ini yang apresiasi masyarakat luas terhadap apa yang telah dibuat Pak Jokowi. Kok coba kita lihat di Papua, ya coba kita lihat di Sumatera, Trans Sumatera sudah ada. Apalagi di Pulau Jawa. Nah, kalau tidak pembangunan itu tidak Jawa sentris. Udah Trans Sumatera, kemudian di Palembang dan di sudah hampir merata ya. Itu loh. Nah, berarti dari seluruh infrastruktur yang sudah dibangun oleh Bapak Jokowi sendiri, ini tentunya nantinya endorse Bapak Jokowi akan menuju ke calon presiden yang mau melanjutkan ya, Mr. Puisi? Yang jelas-jelas yang pasti melanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto. Kemudian Pak Ganjar juga telah berkomitmen dalam kampanye ini juga akan meneruskan program yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Tetapi kita nggak tahu bahwa yang menentukan keberlanjutan nantinya itu kemungkinan bukan presiden itu sendiri. Bisa aja ada arahan dari partai politik itu masing-masing. Nah, tetapi kalau kita dalam channel Mr. Puisi ini sebagai orang awam, harus dilanjutkanlah IKN itu. Harus dilanjutkan semua apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi, membangun irigasi, lapangan udara, infrastruktur, harus dilanjutkan. Jangan, kata Pak Jokowi, istilahnya, jangan menari poco-poco. Nah, ini ke depan, habis itu ada presiden baru, mundur lagi. Ada presiden baru, ke depan lagi mundur. Nah, jangan. Katanya itu sih saya setuju. Kalau coba kita lihat dulu pembangunan jangka panjang yang diterapkan oleh Bapak Presiden Soeharto. Nah, itu kan luar biasa. Terjadi keberlanjutan terus pembangunan selama 30 tahun. Sehingga bangsa Indonesia ini sudah luar biasa infrastrukturnya yang dibangun dari Bapak Presiden Soeharto. Kemudian Pak Jokowi tinggal meneruskan. Nah, sehingga Indonesia ini akan menjadi negara maju di tahun emas 2045 karena apa? Karena hilirisasi yang ada di pelosok-pelosok bumi Indonesia ini sudah ada infrastruktur untuk menuju ke sana. Nah, itulah kelebihan daripada pembangunan infrastruktur secara masif. Berarti memang balik lagi ya Mr. Puisi, ini semua adalah asumsi masyarakat lagi ya Mr. Puisi mengenai siapakah yang akan di-endorse, karena semua orang yang berkomentar hanya mengemukakan pendapatnya saja berdasarkan apa yang mereka lihat begitu ya Mr. Puisi. Tapi belum tentu begitu bahwa gestur yang ditunjukkan oleh Bapak Jokowi itu terang-terangan mengendorse salah satu dari calon presiden tersebut begitu. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini. Nah, untuk teman-teman di rumah kembali diingatkan bahwa channel Mr. Puisi selalu menyampaikan informasi yang positif, tidak mengandung hoaks, dan yang pastinya tidak memihak siapapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.